Krengtias ini adalah salah satu generasi penerus dari leluhurnya di kampung Kasama, meneruskan tradisi leluhur. Selain berkebun, jadi ada tanam tomat, tanam sayur macam-macam, lalu yang menjadi sandaran hidup keluarganya. Hebatnya dari penghasilan itu anak-anak Krengtias ini 3 orang itu bisa sekolah dengan baik. Tanam sayur tomat, sayur fombok, sayur kol, cabai. Sejak dari dulu nenek moyang. Kalau tomat 3,5 bulan itu sudah mulai panen. Jadi caci itu sebenarnya tidak sembarang waktu. Caci itu kalau ada penti tahun baru, sebab itu kalau ada vagal, ini pesta kawin itu nempung itu, dengan pesta cepak, ya cepak, artinya sudah itu petik padi baru. Dan caci itu pernah abad 19 ini terakhir, dulu ada caci di Bima, Sultan Bima, selama 7 bulan, 210 hari. Itu raha olong bantang kira. Itu zaman yang tadi bapak ibu pun menai bersih. Eme pun lakotite, toe ba tegi dia go kilo, otomatis saya olo. Istilah menggerai peke. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Hai Smart Netizen Flores TV, bersama saya Ihsan Muarif Kelila. Neka Hemo, jangan lupa saksikan tayangan khusus di Flores TV. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Like, share, subscribe Flores TV. Jangan lupa share, Like, share, subscribe. Neka emang like, subscribe, share. RO like, share, subscribe Floresnet TV. Floresnet TV. Hai Smart Netizen, Floresnet TV, Flobamora Dewata Media Group. Saya sekarang muncul dengan, sekarang saya pakai Destar, atau di Manggarai lebih dikenal dengan istilah sapu. Lalu kemudian, ya umum ini, kain songke, towe songke. Nah saat ini saya berada di salah satu kampung tua yang ada di kota Ruteng, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores khususnya, Provinsi tentu Nusa Tenggara Timur. Nah di samping saya ini adalah Kreng Matias Agung. Di Bali namanya Agung Matias. Ya saya panggil saja Krengtias. Krengtias ini adalah salah satu generasi penerus dari leluhurnya di kampung Kasama, meneruskan tradisi leluhur. Selain berkebun, jadi ada tanam tomat, tanam sayur macam-macam, lalu yang menjadi sandaran hidup keluarganya. Hebatnya dari penghasilan itu anak-anak Krengtias ini 3 orang itu bisa sekolah dengan baik. Salah satunya menjadi guru musik gitu, di salah satu sekolah di SMP. Lalu kemudian satu lagi masih menekuni studi di SMA Katolik Setiabakti Ruteng. Nah di balik cerita tentang keluarganya yang sederhana, Krengtias berhasil mengembangkan ekonomi kreatif, istilah zaman sekarang, dalam bentuk produk kerajinan tenun ikat. Orang Manggarai menyebut songke Manggarai. Lebih khusus lagi, ini belakang saya ini hasilnya ini luar biasa, menarik, atraktif gitu ya, warnanya kinclong, ya menarik perhatian karena warnanya yang menyolok gitu ya. Lalu ini pernak-perniknya juga macam-macam. Nah hasil kerajinan ini itu biasanya dipakai untuk acara-acara adat, acara-acara atraksi seni pertunjukan di Manggarai seperti caci misalnya, tarian perang yang diwariskan oleh leluhur orang Manggarai. Nah ini ada macam-macam ini. Nanti Krengtias akan menjelaskan seperti apa hasilnya. Tetapi yang menarik barangkali adalah apa yang dilakukan ini memang sesuatu yang baru, mengembangkan dari apa yang sudah ada. Tapi ternyata juga belum banyak yang mengenalnya, walaupun juga tidak sedikit yang menggunakannya. Nah, barangkali usaha ekonomi kreatif yang muncul dari masyarakat semacam ini. Ini kan bagian dari upaya pelestarian tradisi, pelestarian kebudayaan,
khususnya Manggarai, yang mestinya mendapatkan atensi lebih dari kita semua. Yang mudah-mudahan Ibu Bupati Manggarai sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai itu ya yang lagi getol-getolnya juga mengembangkan produk unggulan Manggarai melalui tenun ikat Songke Manggarai, termasuk Bunda Yuli Laiskodat. Nah, saya kira nanti kita ketemu saya akan ceritain tentang apa yang dilakukan oleh Kraeng Matias. Nah, mudah-mudahan ini akan makin memperkaya industri ekonomi kreatif yang bahan bakunya berasal dari tenun ikat atau Songke Manggarai. Nah, seperti apa cerita lengkapnya tentang apa yang dilakukan oleh Kraeng Matias? Kita saksikan tayangannya. Bye-bye. Tanam sayur tomat, sayur fombok, sayur kol, cabai. Sejak dari dulu nenek moyang. Kalau tomat 3,5 bulan itu sudah mulai panen. Sampai habis tuh jual di pasar. Kadang-kadang ada, kalau ada harga pasaran baik 5.000, 6.000, 4.000 1 kilo. Prinsip kami yang penting jadi uang. Kadang-kadang kalau ada cuaca baik, ya kami cukup lumayan petik hasilnya. Dari tomat, kalau saya pengalaman yang sudah, kalau cuaca baik bisa dapat sampai 5 juta satu kali panen. Kalau sayur, kalau tanam 1.000 pohon di depan ini, orang dari pasar borok semua. Tidak enceran, borok sekali. Mereka datang ambil di rumah atau Ambil, kadang-kadang ambil di sini, kadang-kadang bawa di pasar. Antara sayur dengan tomat itu beda lamanya. Kalau Lombok itu lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Bisa sampai 4 bulan, 5 bulan baru petik dia. Saya dapat harga 15.000 1 kilo. Cabai merah keriting. Ada 3 anak. Yang sudah kuliah, laki-laki. Dia ambil pendidikan jurusan seni musik. Sekarang sudah mengajar guru honor di SMP Negeri 11 Ruteng. Yang pertama sudah ada suami, punya anak 1. Yang ketiga sudah masuk kelas 3 SMA Setia Bakti Ruteng. Ya, penghasilan dari tanaman sayur dan ada pekerjaan lain semacam pergi tukang, pekerjaan keterampilan ini. kalau tukang di mana sih? Tukang Di mana? Yang penting ada saja. Terus waktu COVID kemarin, ini usaha sayur masih tetap Iya, masih jalan terus, tidak stop, jalan terus. Karena pengaruh, ya? tidak pengaruh. Karena kebutuhan tumpuan hidup keluarga saya memang dari kerja sayur memang. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Ini kerajinan alat budaya tradisi Manggarai. Pakaian adat. yang terbuat dari Yang terbuat dari, saya beli dari toko ini, dari kain sofa. Saya kerja sendiri di sini, jahit sendiri. Saya ide sendiri saja. Saya ambil dari motif warnanya selendang dari todo, tenunan todo. Pokoknya bermacam-macam. Selendang ini, londeki, panggal, setangan, tubirapa, dan ada kalau ada pesan, bikin gendang dengan giling dan agang dan kalus. Bikin kalus, untuk pukul. Itu mancaci itu. untuk caci. Untuk caci. Kalau untuk tak adanya giling, bahasa Manggarai giling. Tidak tahu bahasa Indonesia ini apa nih. Selendang, sapu tangan, ndeki, tubirapa dengan retu ini. Acara yang hari lalu kami di rumah adat ini, acara congko lokap, bunuh kerbau. Memang dari nenek moyang memang itu. Kalau sudah buat rumah, sudah buat barunya rumah adat itu, ya memang harus memang bunuh kerbau itu. Acara untuk persembahan bersama leluhur. Itu harus ada caci. Tidak maknanya kalau ada congko lokap dengan pakai caci itu. Tidak pakai caci. Ini dari kain sofa memang. Saya beli dari toko, saya bikin jahit saya sendiri di sini. Ada perbedaannya.
kalau ada acara congko lokap, pakai semua ini, dua-duanya ini dengan satu ini. Ini di pinggang, kalau ini di leher, dua-duanya. Ini belum selesai buat, belum lengkap ini. Belum jadi ya? Di depannya ini, di depan. Macam ini kah? Oh, nanti jadinya begitu? Ya, jadinya macam ini. Kalau bahasa Mengerainya kerawik. Kerawik. Ganti selendang. Tenunan todo. Saya ambil dari situ. Warnanya. Dan memang ini ciri khasnya budaya Mengerai. Ini selendang. Kalau ini tubirapa. Saya praktek. Untuk tarian caci, untuk tarian acara tarian congko lokap saya pakai ini. Dan juga ada satunya istilah Mengerai tangge gereng, pakai germusi, no musin itu. Kalau untuk acara penting tidak pakai tangge gereng, hanya pakai ini saja. Dari nenek moyang memang ini. Modelnya sama? Sama. Itu bahannya terbuat dari apa sih? Dari manik-manik, beli dari toko. Ini retu untuk perempuan pakai. Itu bersamaan ini bersamaan dengan Bali Belo. Kalau tidak ada Bali Belo, pakai ini saja. Kalau ini sapu tangan. Kalau ada tarian caci, ya pakai ini ikat di sebelah-belahnya. Tapi adanya di tangan untuk gini, ikut tarian bunyi gendang, gong gendang. Ndeki, kalau ndeki ini untuk perlengkapan alat budaya Mengerai, alat main caci. Ndeki. Taruh di belakang. Taruh di belakang ini. Itu ndeki. Ndeki. Lalong ndeki. Panggal. Itu nanti kan dipakai di kepala pada saat orang main caci. Lebih khususnya kalau saat orang pukul berlawanan. Fungsinya ini untuk tahan kepalanya. Keris. Iya, bikin sendiri. Kalau ini sampai selesainya, sampai halusnya ini, sampai dengan selesai catnya 1 minggu. 1. Kain memang ini kain untuk memang untuk sofa. Kain untuk kursi sofa. Kursi sofa. Lalu kemudian ditambah dengan benang-benang. perhiasan. Dan sebelum di tempat lain ada tidak? Tidak ada. Semuanya ada ini. Kalau di sana waktu ada acara congko lokap yang hari yang lalu itu ada orang yang tanya, kau dapat ide dari mana? Saya ada pemikiran sendiri ini buat barang. Mereka tanya, waktu mereka itu belum ketemu saya, ada orang yang ngobrol dengan orang yang tanya barang ini, Om kamu beli di mana? Akhirnya orang yang jawab itu macam kereng lurah di sana, lurah Bali itu. Om, jualnya di mana ini barang? Kami bikin sendiri di sini, ada orangnya. Tapi saya bilang sudah terlambat pesannya, karena ini kerja ini barang itu sampai 3 hari baru selesai 1 orang. Oh, untuk 1 orang, 1 perlengkapan lengkap itu 3 hari. 3 hari. Macam ini kah Pak? 1 orang ini. 3 ini, 1 orang. Satu orang itu kalau lengkap terdiri dari selendang. Terus apa lagi? Kerawik. Dan setangan, tubirapa. Dan tangge gereng. Mulai dari depan kepala sampai ke belakang. Kain merah. Kalau itu, kalau tangge gereng paling tinggal ikat go katia, tambah dengan tubirapa hobo, tinggal pongon go musin. Gitu. Meso obo, kalau ini
3 hari memang selesai. Waktu datang gubernur di kampung sebelah nih, saya tidak ada di sini. Kebetulan saya kerja di Bioquina waktu itu. Akhirnya saya punya istri bawa di situ. Lalu gubernur tidak ada apa, hanya tidak ada respon, belum tahu. Macam bupati ini belum tahu. Tapi ada orang-orang pemerintah yang pakai. Ada banyak orang mereka mau pakai ini barang. Biasanya mereka pakai untuk apa? Pas acara. Kalau pakai semua ini Pak, itu acara lebih besarnya budaya menggerai acara congkolokap. Saya punya istri, dia belum ketemu dengan saya, dia sudah tahu menjahit. Karena sampai di sini dia tinggal dengan saya, belum ada apa, belum ada uang mau beli mesin. Lalu begitu kami kumpul-kumpul uang, pergi proyek, pergi kerja sayur, kumpul uang, beli mesin ini dengan harga 800. Mulai itu, saya punya pemikiran tuh, saya sudah berjalan. Bikin kain boslak, kalau ada ya kain-kain yang robek di sini, ya, selalu bawa di sini. Dari kampung. Ya. Lalu kemudian belajar jahit dari istri. Iya, belajar dari istri. Lama-lama bisa. Iya, lama-lama bisa. Saya sendiri nih. Orang punya nih. Karena kebetulan tidak ada uang kami ini, ekonomi ini tidak bisa beli mesin baru. Jadi mesin ini pinjam. Pinjam itu orang sebelah nih. Saya harapkan kalau pemerintah perhatian dengan saya, ya kasih modal beli mesin dan modal yang lain-lain untuk beli ini, untuk bikin modal. Termasuk ikut memasarkan. Iya, iya, itu saya keinginan. Jadi caci itu sebenarnya tidak sembarang waktu. Caci itu kalau ada penti tahun baru, sudah itu kalau ada vagal, ini pesta kawin itu nempung itu, dengan pesta cepak, ya cepak, artinya sudah itu petik padi baru, ketam padi baru, mengetam padi baru, itu caci. Dan juga ada caci syukuran kalau habis imam, juga syukuran kalau umpamanya orang ada mendapat ijazah, kalau orang-orang yang punya ini, yang pula berada bisa. Tapi caci tidak sembarangan. Jadi caci itu harus dirunding dulu, karena biayanya tidak sedikit. Harus ada punya lauk pauknya, harus ada babi kah, ada apa, beras juga disiapkan. Sudah itu harus satu kampung itu harus ada persiapan, pantang camar di lele, karena nanti ada minumannya, ada setempat tidurnya, apa ini, penginapan. Biasanya sampai 2-3 hari. Biasa kalau pesta besar itu. Dan congkolokap tidak bisa ada caci, tidak boleh, karena dia event lain memang. Tidak boleh ada caci. Jadi caci itu ya kalau orang tua dulu, kalau dari satu kampung ada orang landang, orang dari luar kampung, dia masuk kampung itu, tapi mereka itu harus siap diri. Siap diri itu mereka suci hati. Mereka sudah dalam rumah gendang, mereka sudah upacara dulu. Biasanya ada buat itu, supaya jangan ada berkelahi sewaktu di kampung lah orang lain itu. Dan juga supaya mereka tidak dapat celaka, dapat beki itu kena itu lari gitu. Jadi memang lambangnya itu, agangnya itu yang itu apa itu lambang langit, ya. Sudah itu yang itu dia punya perisai itu lambang dunia bulat, ya. Sedangkan yang di atas ini itu lambang tanduk, itu lambang kejantanan. Yang di belakang ini itu lambang kejantan juga, lalu dik itu. Dan juga ada giring-giring itu sebenarnya itu artinya untuk apa namanya? Untuk sejenis musik karena dengan tariannya, ya, sejengkeng artinya itu. Lalu harus ada dua regu landang yang dari luar dan regu atau ngarabeo orang punya kampung. Tapi biasanya kalau caci itu orang-orang tua selalu katakan tidak boleh berkelahi, harus caci sebenarnya untuk perdamaian, tidak boleh ada salah-salah kata, tidak ada salah omong. Dan betul-betul harus siap. Dan biasanya kalau pesta itu agak besar, biayanya besar, tidak sedikit. Itu dimana orang tidak berani buat caci, karena orang dengan bunyi gong saja orang datang semua.
ratusan orang, bisa 1000 juga 2000 orang datang. Tapi untungnya kayak pesta keluarga di sini Congkolokap ini tidak ini. Ya hanya berapa mungkin dia 300-400 orang. Jadi caci itu betul-betul pesta syukuran. Syukur panen, ya syukur karena sudah selesai sekolah atau karena baru nikah. Itu pesta nempung itu. Nah, itu penting. Dan juga biasanya kalau makan padi baru, cepak. Dan caci itu pernah abad 19 ini terakhir, dulu ada caci di Bima, Sultan Bima. Selama 7 bulan, 210 hari. Itu 40 gelaran dari seluruh negara ini ke sana. Dan bawa masing-masing kerbau. Dan waktu itu menurut mereka bilang, jalan kaki ke Bima 3 minggu. Tulga lesong ke laut, ada kabang kan. Sampai gue yang caci itu. Dan cari orang apa semua yang jago. Dan di ujung apa itu larik itu ada taruh pisau atau paku. Yang masuk itu besar orang jago. Ini caci litepa sama ini caci ho. Itu raha la olong bantang kira. Itu zaman yang tadi bapak ibu pun menai bersih. Eme pun lakot ite toe ba tegi dia go kilo otomatis saya olo istilah menggerain peke oneranga eme toe kateranga makta eme toe ngone mubone lari eme ya benang lah kilo lakone salang kole eme go istilah menggerain kita eme sebong ini bah itu ngasa istilah lo malelo eme itamin gitu asini kole ya saya olo ya ada kena celaka bahaya saya olo asini ngone kole itu nanggan dari men gitu nanggan atau benang deh juga kole ka Congkolokap itu maksudnya artinya membersihkan semua, artinya kita terima kasih semua karena yang dibuang itu semua dari macam-macam kayu, dari gunung-gunung lain, dari batu, ada campurnya batu, ada besi, ada seng, supaya mereka itu kalau dalam pengertian orang Manggarai ini tidak boleh mereka berkelahi, harus mereka damai. Begitu juga orang, sehingga orang dalam kampung itu damai. Gitu. Jadi petunjuk bahwa rumah gendang itu sebenarnya rumah wowang, niang wowang. Artinya untuk ke musyawarah, untuk ada doa, ada upacara, dan tidak sembarangan. Di lagu-lagu juga tidak sembarangan, ada lagu upacara, ada lagu-lagu biasa. Tentang Congkolokap Ciobo, istilah Congkolokap Roibea. Roibean bersinai. Dosa dalam kampung itu. Bersinai. Oke tahun seleko. Hai acara syukuran. Neka martangan gorah peten deko. Oh selite. Tegi agisami sempong gitu kalau merunang ngaram. Tegi foto mangartangan gorah pet. Nasantai on my bintu agu pandai dite atangan cek cancuk pak ucet betul ciu gitu. Gen Sarawak. Jadi oke tahun situ. Itu terguna pakai kapat ke Congkolokap Roibea. Dan acara Congkolokap ko Roibea ho beda gua acara penting. Acara penting konem panelite setiap tentang tergantung mana mete. Acara Congkolokap ya acara mana itu. Gereng ancur baru gendang itu pomangai tadi istilah Congkolokap. Boboknya ngolot, beraganya ada. Istilah lah boboknya ngolot itu cara mangpanen enggak. Jadi bobok poli daerah urung itu talan baca baya. Hai kulit ningka ini teh suku cuma santai kabar Congkolokap. Ini gua atas leso, ini bisa leso atas lawan dan acara cilik kesama. Jadi ya acara pakai kabar Congkolokap. Jadi mungkin gitu ya tunggu kita kayak